Langit utara Jawa di pesisir Tuban menggantung kelabu, saat aku pertama kali menjejakkan kaki di desa Bondogiring. Angin laut berhembus dari arah barat, menyapu lembut wajahku, namun membawa hawa aneh yang membuat tengkukku merinding. Udara terasa asin dan dingin, menusuk sampai ke balik jaket yang kupakai. Aku mendongak. Awan tebal berarak lambat, seperti enggan bergerak menjauh dari hutan cemara laut di depan kami. Hutan itu, yang konon disebut warga sebagai sowan, tampak lebat, diam, dan nyaris tak bersuara. Seperti sedang menahan napas. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat gerbang kayu tua berdiri di antara dua pohon besar. Kayunya sudah lapuk, tulisannya nyaris tak terbaca, kawasan hutan wisata Sowan. Tapi bukan label itu yang membuatku terpaku. Melainkan bisikan dari cerita-cerita yang kudengar di warung kopi tadi siang, tentang tubuh-tubuh yang tergantung di pohon cemara, tentang kabut yang menelan orang, dan desa tak bernama yang hanya muncul bagi mereka yang dipilih. Saat itu aku tidak tahu, bahwa menjejakkan kaki melewati gerbang itu bukan sekadar menantang mitos, tapi mendekatkan diri pada sesuatu yang tak akan pernah bisa benar-benar aku tinggalkan. Namaku Gilang Jolotundo, aku mahasiswa antropologi sebuah perguruan tinggi negeri di Surabaya. Aku datang bersama 3 orang teman, Rino Raharja, Ayu Sekarwuni, dan Dimas Jatmiko, dengan tujuan melakukan penelitian atas cerita rakyat pesisir utara Jawa, khususnya legenda urban dan situs keramat yang belum banyak tercatat secara akademis. Kami pikir, hutan Sowan hanya akan jadi salah satu tempat observasi ringan. Tapi pertemuan kami dengan Pak Kromo Yudo, juru kunci desa itu, mengubah segalanya. Kalau kalian nekat masuk ke sana, katanya sambil menyeruput kopi, jangan banyak omong. Jangan sombong. Dan kalau sampai dengar suara perempuan manggil nama kalian, jangan sekali-kali noleh. Paham, ya? Rino sempat tertawa, mengira itu cuma cara warga desa menakut-nakuti pendatang. Tapi saat aku tatap mata Pak Kromo, aku tak melihat gurauan. Ada ketakutan lama yang mengendap di sana. Bukan semacam dongeng murahan yang disampaikan dengan antusiasme orang tua, tapi semacam peringatan yang lahir dari pengalaman pahit. Aku tak tahu apa yang membuatku percaya, mungkin karena cara beliau menggenggam talinya yang sudah mulai usang, atau karena getar di suaranya ketika menyebut penjaga lembah. Malam mulai turun saat kami berjalan ke arah hutan. Langit memerah tipis, seperti luka yang baru saja mengering. Aku berhenti sejenak di depan gerbang. Langkahku ragu. Bukan karena takut, bukan karena aku percaya mitos. Tapi ada rasa yang sulit kugambarkan. Seolah hutan di depanku ini bukan sekadar hutan. Seolah ia menyadari kedatanganku. Kau yang pertama jalan lang, ujar Dimas dari belakang. Kau yang punya ide datang ke sini. Aku mengangguk pelan. Jari-jariku sedikit gemetar saat menyentuh permukaan kayu gerbang. Hangat. Anehnya, bukan seperti hangat matahari, tapi seperti kulit manusia. Segera kutarik tanganku, menepis rasa tak nyaman itu, lalu melangkah ke dalam. Daun-daun cemara jatuh perlahan di sepanjang jalur setapak, seperti menyambut. Di antara desir angin dan bau laut yang masih menyusup dari kejauhan, aku merasa langkahku bukan hanya milikku. Seperti ada yang mengikuti. Atau mungkin, mengawasi. Di balik kabut yang menggantung rendah di antara pohon, aku merasa telah melewati batas tak kasat mata, dan sejak saat itu, tak ada jalan untuk benar-benar kembali. Langkah-langkah kami terdengar pelan dan teratur di antara desiran pasir dan daun cemara yang rapuh. Langit di atas hutan Sowan kian gelap, seolah menyembunyikan matahari sebelum waktunya. Suara burung tak ada. Ranting tak bergoyang.
Bahkan langkah kaki kami terasa terlalu sunyi, seperti teredam oleh sesuatu yang tak terlihat. Pada saat itu, tiba-tiba aku mendengar suara itu. Lembut, nyaris seperti bisikan angin. Tapi jelas sekali menyebut namaku, Gilang. Aku berhenti seketika. Leherku terasa dingin. Suara itu seperti berasal dari belakangku, tapi tak ada satupun temanku yang berbicara. Aku menoleh cepat, hanya untuk menemukan Ayu sedang membenarkan tali ranselnya, dan Rino tertawa pelan entah karena apa. Dimas tampak sibuk menunduk, membaca sesuatu di layar ponselnya, mungkin peta topografi yang kami simpan. "Lang, kenapa berhenti?" tanya Ayu. Aku menggeleng pelan. "Kalian dengar gak tadi?" "Dengar apa?" "Suara. Ada yang manggil namaku." Rino terkekeh. "Ah, kau mulai kesambet bro." Aku memaksakan senyum, walau dada terasa makin sesak. Aku tahu apa yang dikatakan Pak Romo sebelumnya. Jangan menoleh jika ada suara perempuan memanggil. Tapi bagaimana kalau aku sudah menoleh? Apa yang sebenarnya akan terjadi? Kami melanjutkan perjalanan. Semakin dalam kami berjalan, semakin aneh suasananya. Jalur setapak yang tadinya terlihat jelas perlahan mengabur. Kabut makin tebal dan putih seperti susu basi, menggantung di lutut kami. Di tengah-tengah aroma pinus dan tanah basah, terselip wangi lain, lembut, menyelinap, dan membuat bulu kuduku berdiri. Melati. Wangi melati yang menyengat, hadir tanpa sebab, seolah seseorang menaburkannya di sepanjang jalan yang kami lalui. "Kau cium juga?" tanya Dimas lirih dari belakang. Aku hanya mengangguk, terlalu malas menjelaskan perasaan yang makin menekan. Rino berjalan paling depan kini, agak terburu-buru. Ayu sudah menggenggam lenganku, tak biasa ia terlihat setegang itu. Hingga akhirnya kami sampai di tempat yang berbeda dari peta manapun. Pohon-pohon cemara seolah membuka jalan menuju cekungan besar di tengah hutan. Sebuah lembah. Tapi bukan lembah biasa. Tidak ada jalur tanah, tidak ada akar, tidak ada semak. Yang ada hanya tanah berpasir halus dan deretan pohon yang tumbuh membungkuk, seperti tunduk pada sesuatu yang tak terlihat. "Ini pasti lembah yang mereka bicarakan," bisikku tanpa sadar. Dimas menatap sekeliling, lalu berbisik, "Tempat ini gak bener Lang. Kita balik aja, ya?" Rino sudah melangkah duluan menuruni undakan tanah. "Kita udah jauh-jauh datang. Sayang kalau cuma sampai sini doang. Lagian gak ada apa-apa, tuh." Ayu menoleh ke arahku. Tatapannya ragu. "Kita yakin mau lanjut?" Aku melihat sekeliling sekali lagi. Kabut masih menggantung, tapi ada jalan samar di antara dua pohon beringin kecil yang berlumut. Di sela kabut itu, aku merasa seperti ada yang menunggu. Bukan wujud, bukan suara, tapi kehendak. Sesuatu yang ingin kami melangkah lebih jauh. Dan seperti orang yang sudah ditarik masuk arus, aku tak punya niat untuk berenang ke tepi. Aku melangkah maju ke dalam lembah. Ke arah aroma melati. Ke arah bisikan yang memanggilku dari balik kabut. Aku tidak tahu bahwa dengan satu langkah itu, aku sedang mengikuti jejak para jiwa yang pernah menoleh. Aku melangkah lebih jauh ke dalam lembah, diikuti teman-temanku yang kini sama diamnya denganku. Kabut tak juga berkurang, malah seolah menebal, mengurung kami dalam ruang sempit yang sunyi dan aneh. Langit di atas begitu pucat, bukan kelabu karena hujan, tapi seakan tak punya warna sama sekali. Seperti langit yang sudah tak lagi mengenal matahari. Di lembah itu, semuanya terasa salah.
Angin berhenti. Daun-daun tak bergerak. Tanah yang kami injak tak mengeluarkan suara. Tapi ada satu hal yang langsung membuat napasku tercekat, sesuatu yang tak mungkin diabaikan. Bayangan kami hilang. Ayu yang pertama menyadarinya. "Lang," katanya dengan suara tercekat, "coba lihat tanahnya." Aku menunduk. Dan jantungku seperti dihimpit tangan tak kasat mata. Kaki kami menginjak tanah basah berlumut, tapi tak ada bayangan sedikit pun memanjang dari tubuh kami. Padahal dari arah timur masih ada sinar lemah menembus kabut, harusnya cukup untuk membentuk siluet di tanah. "Ini nggak normal," gumam Dimas sambil melangkah mundur pelan. "Jangan bilang ini cuma karena kabut," tambah Ayu cepat. "Karena aku juga udah ngecek. Aku berdiri di depan kamu, Lang. Harusnya kamu bisa lihat bayanganku, tapi nggak ada." Kami berdiri berempat, saling menatap dalam diam. Suasana terasa menekan seperti ruangan tanpa udara. Seolah tempat ini tidak lagi mengikuti hukum ruang dan cahaya yang kami kenal. Beberapa langkah lagi ke depan, kabut mulai menipis. Kami melihat sesuatu. Deretan bangunan. Rumah-rumah panggung dari kayu tua, berjajar rapi seperti kampung zaman dulu. Tak ada suara, tak ada gerak. Atap-atapnya tertutup lumut. Jendela-jendelanya terbuka, tapi hitam pekat di dalamnya. "Apa itu, desa?" tanya Rino perlahan. Aku mengangguk. Entah kenapa, seluruh tubuhku menegang. Ada dorongan dalam diriku untuk mendekat, dan pada saat bersamaan, naluri lain berteriak untuk segera berbalik arah. Kami melangkah perlahan memasuki desa itu. Tak ada jalan yang jelas, hanya tanah padat dan dedaunan gugur. Pohon-pohon di sekeliling membungkuk ke satu arah, ke arah tengah desa. Aneh. Seperti semua tumbuhan di sini tunduk pada pusat kekuatan yang tak terlihat. Di depan rumah yang tampak paling besar, seseorang muncul. Perempuan tua. Berkerudung lusuh, wajahnya penuh keriput dan matanya putih tak seperti mata umumnya. Tapi bukan kosong karena kebutaan, melainkan seperti menatap sesuatu yang tak bisa kami lihat. Dia berdiri diam, lalu mengangkat tangan pelan ke arahku. "Kau sudah datang," katanya, suaranya serak namun lembut, seperti daun kering yang digesek angin. "Kau harus memilih jalanmu." Aku menelan ludah, lidahku keluh. Memilih apa? Antara kembali sebagai manusia, atau tetap tinggal sebagai penunggu. Suasana seketika menjadi lebih dingin. Angin tak terasa, tapi keringat mengucur di pelipisku. Mataku menyapu wajah teman-temanku. Rino terlihat bingung, Ayu pucat, Dimas tampak menahan napas sambil menggenggam liontinnya yang mulai hangat. Dan aku merasa dunia di sekitarku mulai berubah menjadi sesuatu yang bukan milik kita. Perempuan itu melangkah perlahan ke arah sebuah pendopo kecil di tengah desa. "Masuklah. Cermin sudah menunggumu." Aku tak tahu apa yang membuatku melangkah. Mungkin rasa ingin tahu. Mungkin karena aku merasa memang sudah ditunggu. Tapi satu hal yang mulai kupahami saat itu, desa ini bukan tempat tujuan. Ia adalah cermin. Dan mereka yang datang ke sini sedang diadili oleh dirinya sendiri. Aku melangkah mengikuti perempuan tua itu menuju pendopo. Langkahnya lambat, nyaris tak bersuara, seperti tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Pendopo itu berdiri di tengah desa, tiangnya besar dan tua, beratap sirap yang sebagian sudah runtuh. Anehnya, bagian dalamnya tampak utuh, seolah tak tersentuh waktu atau cuaca. Begitu masuk, suhu udara berubah.
Udara di dalam pendopo terasa berat dan lembab, seperti berada dalam gua yang telah lama tertutup. Di tengah ruangan, berdiri sebuah cermin besar dengan bingkai kayu jati hitam yang dililit akar pohon kering. Permukaannya buram, memantulkan cahaya dengan samar, dan entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang bergerak dari baliknya. Ketika aku menatap cermin itu, tubuhku mendadak lemas. Dalam pantulannya, aku melihat diriku sendiri, menggantung di pohon cemara, dengan mata membelalak, lidah terjulur, dan wajah membiru. Tepat seperti yang digambarkan warga desa tentang mayat-mayat yang ditemukan di hutan. Aku mundur selangkah, terengah. Nafasku memburu. Ayu memegangi lenganku, tapi tanganku gemetar. Aku menunjuk cermin itu. Aku lihat diriku mati, kataku. Suaraku pecah. Perempuan tua itu hanya berdiri di dekat tiang, seakan menjadi bagian dari bangunan itu sendiri. Setiap orang diuji oleh dirinya sendiri, katanya tanpa menoleh. Ketakutan, dosa, dan niat tersembunyi, semua akan terpampang. Jika kau tak bisa menanggungnya, kau akan dikembalikan ke lembah untuk menggantung bersama mereka yang gagal. Satu persatu, kami diminta mendekati cermin. Rino yang pertama. Dia tertawa saat melangkah, mencoba tetap sarkastik di tengah ketegangan. Tapi tawanya langsung hilang saat ia menatap permukaan kaca itu. "NG, enggak," gumamnya. Lalu dia berteriak, "Ibu!" Kami semua menatap. Matanya membelalak, keringat mengucur deras. Dia kebakar. Dia teriak manggil aku. Aku nggak bisa apa-apa. Ayu melangkah berikutnya. Awalnya dia diam, hanya memandang, tapi air matanya langsung jatuh. "Itu aku, dikubur hidup-hidup," bisiknya nyaris tak terdengar. Aku bisa dengar suara tanah ditimbun, dan aku teriak, gak ada yang dengar. Dimas mendekati cermin terakhir. Ia menatap pantulannya dengan tatapan kosong. Wajahnya mengeras. "Mukaku," katanya pelan. "Mukaku hancur, mataku bolong, aku gak kenal diriku sendiri." Lalu, aku kembali berdiri di depan cermin. Refleksiku perlahan muncul lagi, seperti ditarik dari kedalaman yang gelap. Tapi kali ini berbeda. Aku melihat sosokku tergantung, seperti sebelumnya. Namun kini, ada seseorang di belakang tubuhku. Sosok perempuan. Rambut panjangnya menjuntai menutupi wajah, tubuhnya berbalut kain putih panjang yang menyeret lantai. Dia berdiri di belakangku, menatap pantulan mataku sendiri. Saat ia mengangkat wajahnya, aku bisa melihat sorot matanya, mata yang penuh luka, penuh kehilangan. Tapi senyumnya mengerikan karena menyimpan kesedihan yang dalam. "Gilang," bisiknya pelan, namun terdengar jelas di dalam kepalaku. "Kau sudah menoleh." Darahku serasa berhenti mengalir. Perempuan itu bukan pantulan. Ia menempel di cermin dari sisi lain. Tangannya menyentuh permukaan kaca, dan retakan mulai menjalar dari tempat jari-jarinya menyentuh, seperti es pecah di musim dingin. Aku mundur. Apa maksudnya? Aku menoleh. Perempuan tua itu menatapku kali pertama sejak kami masuk. Matanya seperti dua kolam hitam tak berdasar. Yang menoleh pada panggilan pertama, telah membuka gerbang, ujarnya. Dan gerbang tak pernah tertutup dengan sendirinya. Aku merasa napasku makin pendek. Di dalam diriku, aku tahu, sesuatu telah berubah sejak aku menoleh di tengah hutan tadi. Aku sudah jadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih tua dari yang bisa kupahami.
Dan sekarang, aku hanya bisa bertanya-tanya, apakah aku datang untuk meneliti kisah ini, atau sebenarnya aku dipanggil kembali ke tempat yang pernah kutinggalkan di kehidupan sebelum ini? Kami bertiga berlari keluar dari pendopo dengan napas memburu dan kepala penuh bayangan buruk. Tak satu pun dari kami bicara. Langkah-langkah kami serempak dan panik, seperti binatang buruan yang tahu bahwa jalan keluar sudah terlalu jauh, dan yang tersisa hanya naluri bertahan hidup. Begitu melewati ambang pendopo, kami terhenyak. Desa yang tadi tampak utuh kini berubah total. Rumah-rumah reot seperti ditinggalkan puluhan tahun lalu. Atap-atap runtuh, dinding kayu penuh jamur, dan jendela-jendela mengganga hitam seperti mulut kosong. Kabut menipis, namun suasana justru makin mencekam, udara terasa berat dan sepi. Bukan sunyi yang biasa, tapi sunyi yang mencekam. Di tengah lapangan desa, 4 tali menggantung dari cabang pohon cemara yang menjulang seperti bayangan maut. Salah satu tali itu perlahan berayun, meski tak ada angin. Kami membeku. Aku merasa leherku mendadak gatal. Seolah ada sesuatu yang menggantung di sana, tak terlihat, tapi berat dan menyesakan. Ayu menarik napas panjang, nyaris histeris. Lang, itu tali buat kita? Dimas maju selangkah, matanya terpaku pada salah satu tali yang seolah memanggil. Kenapa? Kenapa jumlahnya 4? Bisiknya. Kita berempat, gumamku lirih, merinding. Tapi sekarang cuma bertiga yang masih berdiri. Kami menoleh ke arah Rino. Dia sudah tidak ada di samping kami. Aku menyapu sekeliling. Lalu melihatnya berdiri diam di bawah salah satu pohon, wajahnya menengadah ke langit yang keabu-abuan. Tangannya menggantung di sisi tubuh. Mulutnya terbuka sedikit, seolah ingin berkata sesuatu, tapi tak bisa. Tali di atas kepalanya berayun pelan. Rino! Ayu berteriak, tapi tubuhku menahannya agar tidak lari ke arah itu. Seketika tali itu melorot ke bawah, perlahan, seperti seekor ular turun dari sarangnya. Rino masih tak bergerak. Tapi matanya mulai berkaca-kaca. Lalu, ia tersenyum. Senyum ganjil, kosong. Tali itu melingkar dengan sendirinya di lehernya. Astagfirullah, desis Dimas, tubuhnya gemetar hebat. Ia merogoh lehernya, menggenggam liontin dari ibunya erat-erat. Aku merasa tubuhku membatu. Suara-suara lirih terdengar dari balik pepohonan, suara tangisan, bisikan, semacam kidung yang nyaris tak bisa dimengerti. Tali-tali lainnya mulai bergerak, seperti hidup, menjulur perlahan, merayap di udara menuju arah kami. Ayu, Gilang, kita harus keluar sekarang juga, bentak Dimas. Lewat sungai kecil di sebelah barat, aku lihat dari peta. Kami berbalik serempak dan berlari, melewati desa mati itu dengan lutut gemetar. Kabut mulai mengejar dari belakang, seperti gelombang asap pekat yang membawa kematian. Di belakangku, aku mendengar jeritan Rino, atau mungkin bukan suaranya lagi. Mungkin hanya gema dari jiwa yang digantung. Kaki kami menyentuh akar dan batu, nyaris tersandung, tapi tak boleh berhenti. Ayu menahan tangisnya. Dimas menggertakkan gigi. Aku hanya bisa berdoa, entah kepada siapa. Tapi bahkan dalam pelarianku, aku tahu, tali itu masih membuntutiku. Ia belum puas. Dan aku sudah ditandai. Kami menembus hutan mati dan kabut yang kian pekat, berlari tanpa arah pasti, hanya mengikuti naluri yang entah milik siapa. Di depanku, Dimas berteriak-teriak menyuruh kami mengikuti. Sesekali menengok ke layar ponselnya yang sinyal GPS-nya kini kembali muncul samar.
sungai kecil di barat. Dekat sini. Ayu terisak pelan di sebelahku, tubuhnya sudah limbung. Aku menggenggam tangannya, menariknya kuat-kuat. Kami harus lari. Harus keluar. Di belakang kami, kabut bergulung seperti dinding hidup, dan dari dalamnya aku bisa mendengar bisikan yang memanggil namaku. Lembut, persuasif, mengelus hati seperti suara ibu yang lama meninggal. Lalu, saat kabut terbelah, kami menemukan sungai kecil itu. Airnya bening, tapi alirannya sangat lambat, seolah tak mau membawa siapapun pergi. Kami berdiri di tepian, ragu. Ayo cepat. Dimas melompat lebih dulu, air menyentuh betisnya dan langsung membuat tubuhnya gemetar. Dingin banget, kayak bukan air biasa. Aku membantu Ayu turun. Begitu kaki kami menyentuh permukaan air, aku merasakan sensasi aneh, bukan sekadar dingin. Air itu seperti menembus kulit, mengalir ke dalam tulang dan mengaduk-ngaduk kenangan. Aku melihat bayangan rumah lamaku, suara tangis masa kecilku, bahkan wajah perempuan di cermin itu. Ia tersenyum, dan tiba-tiba aku merasa tidak ingin pergi. Lalu sesuatu menarik kakiku dari dalam air. Tangannya pucat, dingin, dan sangat kuat. Aku terseret seketika. Ayu menjerit, menarik bajuku, tapi tubuhku sudah separuh masuk ke arus yang semula tak terlihat. Di bawah permukaan, mataku terbuka, dan aku melihatnya. Dia, perempuan dari cermin. Rambut panjangnya mengambang, wajahnya pucat bagai bulan di malam berkabut. Ia memegang pergelangan kakiku dengan kedua tangan. Mulutnya bergerak di dalam air, membisikkan sesuatu yang tak terdengar. Gilang, suaranya menggema di kepalaku. Jangan pergi, kamu sudah kembali padaku. Aku menggeliat, berusaha naik ke permukaan. Tapi semakin aku melawan, semakin kuat tarikannya. Aku tahu tubuhku sedang ditarik ke dasar sungai, tapi aku juga tahu, ini bukan dasar biasa. Ini gerbang. Gerbang terakhir. Tepat saat kesadaranku nyaris hilang, liontin milik Dimas menyentuh kulitku. Ia menjulurkannya ke arahku sambil merapal sesuatu dalam bahasa Jawa halus, lidahnya bergetar namun yakin. Liontin itu berpendar. Cahayanya menembus air dan menyilaukan mata perempuan itu. Ia menjerit, tapi bukan jeritan manusia. Jeritan yang membuat air sungai bergemuruh. Pegangannya terlepas. Aku terangkat. Tangan Ayu dan Dimas menarikku keluar bersamaan. Kami terhuyung di tepi sungai, menggigil dan basah kuyup. Liontin di tangan Dimas retak, lalu pecah, mengeluarkan cahaya lembut yang melingkupi kami sejenak sebelum redup perlahan. Kabut berhenti di sisi lain sungai, seperti makhluk yang takut melintasi batas. Kami menoleh. Gerbang kayu hutan sowan berdiri tak jauh dari tempat kami jatuh tersungkur. Langit mulai cerah. Fajar merekah di ufuk timur. Cahaya matahari pertama menyinari wajah-wajah kami yang lusuh, kotor, tapi hidup. Tapi dalam diam, aku tahu bukan hanya kami yang berhasil keluar. Ada sesuatu yang ikut bersama kami. Sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang telah menempel dalam napasku. Sudah 3 hari sejak kami meninggalkan desa Bondogiring dan hutan sowan. Kami kembali ke Surabaya, ke hiruk-pikuk kampus dan suara knalpot yang tak pernah tidur. Tapi jiwa kami tak sepenuhnya pulang. Tubuh ini memang kembali, tapi bagian terdalam kami, bagian yang menyentuh batas antara hidup dan mati, masih tertinggal di lembah itu. Dimas mengurung diri di kamar kos, menutup semua jendela, dan menolak bicara soal apapun yang berbau pengalaman.
Ia membakar sisa liontinnya di halaman belakang, lalu memutar ayat-ayat suci nyaris setiap malam. Ayu tidak tidur. Setiap malam aku mendapat pesan darinya, kadang hanya satu kata, dia di luar jendela. Kadang berupa foto buram dari bayangan panjang yang berdiri di bawah lampu jalan kosannya. Kami tahu siapa dia itu, tapi kami tidak berani menyebut namanya. Dan aku sendiri, aku tak pernah bilang pada siapapun kalau setiap kali bercermin, pantulan di dalamnya terlambat 1 detik menirukan gerakanku. Kadang matanya berkedip lebih lambat, kadang senyumnya menyungging lebih dulu sebelum bibirku benar-benar bergerak. Tapi yang paling membuatku yakin bahwa aku belum sepenuhnya bebas adalah mimpi. Setiap malam, aku bermimpi kembali ke hutan itu. Kabut, tali-tali cemara, dan jeritan perempuan yang menyebut namaku. Di akhir mimpi, aku selalu berdiri di depan gerbang kayu, gerbang tua dengan tulisan yang nyaris pudar. Tapi kini, di samping tulisan kawasan hutan wisata Sowan, ada ukiran baru, "Selamat datang Gilang." Aku pernah coba kembali ke Tuban, menyusuri jalan yang sama, menanyakan ke warga tentang desa Bondogiring dan Pak Kromoyudo. Tapi warga yang kutemui hanya tertawa kecil dan berkata, "Mas ini dari mana? Di sini nggak ada desa itu. Apalagi orang nama Kromoyudo." Aku berdiri diam di pinggir jalan, di tempat di mana dulu kami turun dari mobil. Tapi tanah itu kosong. Tak ada gerbang. Tak ada pohon cemara. Tak ada jejak. Seolah lembah itu hanya membuka diri untuk mereka yang sudah ditandai. Dan Rino, kami buat laporan orang hilang. Tapi tidak ada hasil. Pihak kampus mengira dia kabur karena tekanan akademik. Polisi tak menemukan petunjuk. Tapi aku tahu, kami tahu, dia masih tergantung di salah satu pohon di lembah itu. Dan sampai saat ini, tak ada yang bisa membawa pulang tubuhnya. Atau jiwanya. Hutan Sowan bukan sekadar tempat angker. Ia adalah ruang perbatasan. Gerbang gaib yang tak memilih secara acak. Siapapun yang menoleh pada panggilan pertama, telah melangkah terlalu jauh. Kini aku hidup dengan waspada. Karena ku tahu, suatu hari nanti, aku akan mendengar suara itu lagi. Dan kali ini, dia tak akan membiarkanku menoleh tanpa menjemputku sepenuhnya. Hutan Sowan kembali sunyi. Tak ada jejak langkah kami yang tersisa. Kabut kembali menggulung lembah, menelan desa yang hanya muncul untuk mereka yang terpilih, atau yang tersesat dalam niatnya sendiri. Malam dan siang berganti seperti biasa di dunia manusia. Tapi di perbatasan yang tak terlihat, mereka yang pernah menoleh, selalu membawa pulang sesuatu. Entah itu ketakutan, penyesalan, atau pengingat bahwa hidup tidak hanya sebatas apa yang tampak oleh mata. Dan aku, Gilang, membawa luka yang tidak mengucurkan darah, luka yang hanya berdetak ketika malam turun, dan bayangan terasa lebih lambat dari biasanya. Dari semua yang kami temui di sana, yang paling menyeramkan bukanlah sosok perempuan di balik cermin, bukan pula tali-tali maut yang menggantung, tapi refleksi dari diri kami sendiri. Kami semua diuji bukan oleh hantu, tapi oleh kenangan, rasa bersalah, dan sisi gelap yang selama ini kami sembunyikan. Gerbang terakhir bukanlah tempat. Ia adalah momen, ketika kau melihat ke dalam cermin, dan sadar bahwa bukan makhluk gaib yang paling harus ditakuti, melainkan apa yang kau temukan di balik tatapan matamu sendiri. Karena itu, setiap manusia hendaknya tidak menyepelekan suara hati. Kadang, naluri kita lebih jujur dari pikiran kita. Ketika sesuatu terasa tidak wajar, percayalah, itu bukan ketakutan kosong. Itu adalah panggilan agar kita waspada. Dalam menjalani sisa kehidupan,
Setiap orang membawa beban masing-masing. Sehingga hendaknya tidak pernah meremehkan penderitaan orang lain, hanya karena tidak terlihat. Cermin memperlihatkan wajah kita, tapi pengalaman hiduplah yang mencerminkan jiwa kita. Selain itu, jangan abaikan batas. Dalam hidup, selalu ada garis yang tidak boleh kita lewati, bukan karena larangan, tapi karena konsekuensi. Rasa ingin tahu itu baik, tapi kesombongan bisa membutakan. Setiap manusia hendaknya menghargai mereka yang memilih diam. Banyak orang terlihat tenang di luar, tapi di dalamnya sedang bertarung melawan bayangan yang tak bisa dijelaskan. Terkadang, mendengarkan adalah cara paling bijak untuk menolong. Dan, yang paling penting, pulanglah. Sejauh apapun kau pergi, jangan lupakan jalan kembali pada dirimu sendiri, pada keluargamu, pada hidup yang seimbang. Karena tidak semua tempat yang kau datangi, berniat melepaskanmu kembali. Memang, hutan boleh gelap, gerbang boleh tersembunyi. Tapi terang bisa selalu kau bawa dalam hati, selama kau tahu siapa dirimu, dan siapa yang menantimu di rumah. Jika cerita ini menyentuhmu, bantu sebarkan cahayanya. Berilah klik suka, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah nyata di balik tirai dunia. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Tetap waspada. Tetap menjadi manusia. Karena ketakutan paling dalam, datang dari hal yang paling dekat.